Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa mulia yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami.
Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Peristiwa mulia yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu. Pengumuman gereja hari Minggu Paskah keempat 8 Mei 2022. Pengumuman yang pertama, untuk petugas liturgi minggu depan, misa minggu pagi lingkungan Legio, misa minggu sore lingkungan Santo Yohanes Pemandi, dan penghias altar lingkungan Santa Helena. Pengumuman yang kedua, untuk pembekalan orang tua baptis balita, Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 9 tepat di Gereja Santo Vincentius a Paulo, Kediri. Pengumuman yang ketiga, rekoleksi pengurus lingkungan, Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 8.30 pagi sampai dengan selesai di Aula Santo Vincentius a Paulo. Untuk formulir pendaftaran dapat dikumpulkan di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. Pengumuman yang keempat, pelajaran katekumen untuk anak dan dewasa diadakan setiap minggu pagi pukul 9 tepat di gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal untuk Bapak Sumarsono yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan hari Minggu Paskah yang keempat. Pada saat ini juga kita merayakan hari Minggu Panggilan. Kita diundang oleh Tuhan untuk mendengarkan Dia. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabda-Nya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang yang berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Allah. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya
dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari dan panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus.
Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita berjumpa dengan anak kecil, lalu kita memanggil anak itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah anak itu akan datang, menjumpai kita, memenuhi panggilan kita, atau justru berlari meninggalkan kita? Seringkali yang terjadi kalau kita bertemu apalagi pertama kali, anak-anak itu pasti akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, kenapa meninggalkan kita? Mereka meninggalkan kita karena mereka tidak kenal siapa kita. Berbeda kalau yang manggil itu adalah orang tuanya. Begitu dipanggil oleh orang tuanya pasti akan datang menjumpai orang tuanya. Kalau yang manggil kita, dia akan diam saja. Kalau sudah terpojok, yang biasanya dilakukan adalah menangis. Karena apa? Merasa terancam. Dan itulah yang terjadi dalam hidup ini, pengalaman-pengalaman itulah yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa anak kecil itu bisa mengenal orang tuanya? Apa yang menjadi sebab anak itu mengenal orang tuanya? Yang menjadi sebab anak itu mengenal orang tuanya adalah pergaulannya dengan kedua orang tuanya. Ketika ia bersatu setiap hari dengan orang tuanya, ada proses dia bertemu, berjumpa, berdialog dengan orang tuanya setiap hari, setiap saat. Maka pengenalan itu menjadi pengenalan yang sungguh intim, yang sungguh personal, yang sungguh erat dalam diri anak-anak itu dibandingkan dengan kita. Sehingga ketika ia mengenal apapun yang diminta oleh orang tuanya, mereka lebih mudah untuk menurutinya daripada diminta oleh orang lain. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya hari ini yang menyebut diri sebagai murid Tuhan. Apakah kita juga sudah mengenal Tuhan? Apakah dalam hidup kita ini sudah mengenal Tuhan? Atau sejatinya kita belum mengenal Tuhan? Pertanyaan inilah yang harus kita tanyakan dalam hidup kita semua. Anda dan saya ditanya oleh Tuhan, apakah engkau sudah mengenal aku? Kalau sudah mengenal aku, buktinya apa? Buktinya apa? Dan inilah yang harusnya kita renungkan dalam hidup kita. Salah satu bukti orang mengenal itu, orang mau mendengarkan. Mendengarkan, sehingga dengan mendengarkan ia bergerak untuk mengikuti. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mendengarkan Tuhan dalam hidup kita? Mendengarkan setiap kehendak-Nya dan berupaya dalam hidup ini melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Atau jangan-jangan kita ini belum mendengarkan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita ini adalah orang-orang yang sok kenal Tuhan. Bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi sok mengenal Tuhan. Kenapa kita ini adalah orang-orang yang sok mengenal Tuhan? Karena seringkali dalam hidup ini kita mengatakan diri kita murid Tuhan, tetapi yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, kita lebih mudah menyakiti sesama kita. Kita lebih mudah mencibir sesama kita. Kita lebih mudah menghina sesama kita. Kita lebih mudah menghakimi sesama kita, merasa bahwa diri kita yang paling baik, yang paling benar, yang paling segalanya dibandingkan saudara-saudari kita. Kalau itu yang terjadi, betulkah kita sudah mengenal Tuhan?
Padahal Tuhan itu selalu membawa yang terbaik. Dan itu juga dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kalau Tuhan membawa yang baik, tentu kita sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya juga harus membawa yang baik. Dan itu bisa kita bawa kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang hendak dibawa oleh Tuhan dalam hidup ini. Maka suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu panggilan ini kita diajak oleh Tuhan untuk membuka hati budi kita, telinga kita, untuk apa? Untuk mendengarkan suaranya. Suara Tuhan yang bergema terus dalam diri kita, memanggil kita untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatannya. Secara khusus hari ini kita hendak merayakan hari Minggu panggilan. Kita diundang oleh Tuhan untuk apa? Untuk menanamkan benih-benih panggilan kepada anak-anak. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita dalam hidup ini sudah mendengarkan kehendak Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan kehendak Tuhan, maka yang harusnya kita bawa dalam hidup ini, ketika anak-anak itu mulai tumbuh, kita tanamkan benih-benih panggilan itu melalui apa? Melalui teladan hidup kita sehari-hari. Melalui perjumpaan kita dengan mereka, pergumulan kita dengan mereka, relasi kita dengan mereka, melalui teladan hidup kita dengan mereka. Dan itu bisa mereka rasakan ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan dan memiliki relasi yang personal dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan belum memiliki relasi yang personal, maka benih panggilan itu tak akan mudah untuk tumbuh. Benih panggilan itu takkan pernah mudah untuk ditanamkan dalam diri anak-anak. Maka hari ini Anda dan saya, para suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita punya tanggung jawab untuk menanamkan benih-benih panggilan itu. Benih-benih panggilan itu harus ditanamkan, harus ditaburkan dalam diri anak-anak ini. Merekalah yang akan menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah para pekerjanya. Maka Tuhan mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian agar mengirim pekerja-pekerja itu ke kebun anggurnya. Tetapi itu semua dapat kita lakukan bukan hanya berdoa saja, tetapi kita punya kewajiban untuk menanamkan benih itu dalam diri anak-anak ini melalui setiap sikap, perbuatan, teladan kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Dan itu dapat terjadi kalau pertama-tama kita sudah memiliki pergumulan relasi yang personal dengan Tuhan. Jadi pertanyaan bagi Anda dan saya, berapa lama dan berapa sering kita bersatu dengan Tuhan dalam hidup kita? Sepanjang hari, berapa waktu yang kita sediakan untuk bersama-sama dengan Tuhan? Mari kita menyadari bahwa Tuhan ingin dekat dengan kita. Tuhan ingin senantiasa bersatu dengan kita. Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh mengenal Dia seperti Dia mengenal kita. Maka mari kita terus berusaha dalam segala kelemahan, kerapuan, dan kesibukan kita untuk senantiasa menyatukan hidup kita dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu apa yang harus kita bawa dalam hidup ini, yaitu senantiasa membawa kasih, membawa yang terbaik bagi semua orang seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.